Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mona Monica dengan NIM 24061008. Dari kelas Dasar-Dasar, Survei, dan Pemetaan, saya akan menjelaskan pengukuran menggunakan Waterpass Auto Leveling. Konsep dasar pengukuran dengan waterpass auto leveling adalah menentukan perbedaan ketinggian elevasi antar titik secara akurat menggunakan prinsip optik dan kompensator optimis untuk menjaga garis bidik horizontal di mana alat akan mengunci levelnya sendiri meski tripod sedikit bergeser sehingga memudahkan pembaca beda tinggi dengan rambu ukur ideal untuk proyek konstruksi dan pemetaan. Waterpass auto leveling merupakan alat yang mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata secara horizontal. Alat dan bahannya seperti 1. Waterpass, 2. Patok besi, 3. Tripod, 4. Unting-unting, 5. Kompas, 6. Meteran, 7. Buku, 8. Pena, dan 9. Kalkulator. Adapun beberapa kegunaannya adalah: kegunaan waterpass adalah untuk mengukur peratan level suatu permukaan, memastikan objek atau garis sejajar secara horizontal atau mendatar, dan vertikal atau tegak lurus. Sangat vital dalam konstruksi untuk mencegah kemiringan bangunan, pemangsangan lantai, pondasi, pagar, dan pekerjaan sipil lainnya agar stabil dan presisi. Alat ini bekerja dengan gelombang udara di dalam tabung cairan. Jika gelombang di tengah, maka rata, jika di pinggir, berarti miring. Patok besi atau patok secara umum sangat penting untuk menandai batas fisik tanah, mencegah sengketa dan penyebaran, mempermudah pengukuran untuk spesifikat, serta menjadi acuan hukum kepemilikan, memastikan tanah aman, jelas, dan tertib. Kegunaannya luas, mulai dari patok batas tanah, penda properti, hingga deadline jalan, penda bahaya lalu lintas. Semuanya berfungsi untuk memberikan kepastian, keamanan, dan panduan visual. Kegunaan tripod adalah untuk menstabilkan kamera atau perangkat lain agar tidak goyang, menghasilkan foto atau video yang tajam tanpa blur. Sangat penting untuk teknik long exposure, foto pemandangan malam, time lapse, and HDR karena memerlukan kecepatan lambat dan konsisten posisi, sekaligus membantu komposisi yang persis dan mengurangi kelelahan saat memegang alat berat dalam waktu lama. Fungsi utama unting-unting adalah mengukur dan memastikan ketegakan vertikal suatu benda atau struktur seperti dinding, tiang, atau dinding dalam konstruksi, serta membantu menentukan titik pusat atau garis lurus vertikal. Alat ini penting agar bangunan atau elemen konstruksi berdiri tegak lurus, sempurna, dan presisi, mencegah hasil pekerjaan yang miring. Fungsi kompas adalah untuk menentukan di mana letak arah utara. Meteran berguna untuk menentukan jarak yang mau diukur terhadap daerah yang mau ditinjau. Fungsi dari buku adalah untuk tempat menulis data yang telah dihasilkan. Pena berfungsi untuk menulis data yang telah dihasilkan dari praktikum. Fungsi dari kalkulator adalah menghitung beda tinggi dan jarak optis. Keselamatan kerja. 1. Memakai APD lengkap berupa helm, rompi, dan sepatu lapangan. 2. Memastikan alat yang digunakan aman. 3. Kondisi tubuh dalam keadaan sehat. 4. Memastikan kondisi lapangan dan cuaca. Apakah kamu tahu cara membaca waterpass? Sebelum masuk ke dalam tahap pelaksanaan, lebih baiknya kita terlebih dahulu harus tahu tentang cara baca waterpass. 1. Pastikan alat sudah setimbang, gelombang di tengah tabung level.
2. Baca angka pada rambu ukur, tepat di garis tengah lensa. Jangan baca angka dari atas atau bawah, tapi dari garis lurus di tengah. Selanjutnya, bandingkan pembaca antar dua titik, dan itulah beda tinggi tanah. Cara yang benar untuk membaca rambu ukur supaya kita tidak salah dalam pelaksanaan. Warna rambu ukur dibedakan di setiap kelipatan 1 meter. Kita harus tahu angka yang ada di rambu ukur menunjukkan ketinggian pada titik yang ditunjuk panah. Angka 7 adalah 7 desimeter atau 0,7 meter. Jarak antar garis-garis pada gambar adalah kelipatan setiap 10 mm. Garis horizontal di tengah pada gambar disebut benang tengah, lalu ada benang atas dan juga benang bawah, sesuai dengan gambar di bawah ini. Berikut ini langkah kerja praktikum. Simak video di bawah ini. Sebelum memulai praktikum, pastikan sudah memakai APD lengkap dan kondisi alat aman serta lengkap. Tempatkan patok di mana alat akan dipasang sesuai dengan area yang akan disurvei. Pasang tripod sesuai rata-rata tinggi dengan memasangkan unting-unting agar sejajar dengan patok. Pasang teropong waterpass secara perlahan dan pastikan terpasang kuat pada tripod. Seimbangkan alat dengan memutar dua sumbu secara serentak. Jika berada di titik kuadrat, putar sumbu kepala agar gelombang pas di tengah. Arahkan kepala waterpass ke arah utara menggunakan kompas dan nolkan sudutnya dengan tepat. Letakkan rambu ukur di lokasi yang ingin diukur dan pastikan posisinya stabil. Sesuaikan teropong dengan rambu ukur menggunakan bidik kasar lalu haluskan untuk mendapatkan garis benang yang jelas. Baca nilai rambu ukur BA, BT, BB dengan teliti dan catat sudut serta tinggi alat secara akurat. Ukur panjang antara alat dan bak ukur menggunakan pita. Setelah data praktikum semuanya tercatat, lalu olah data sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Rumus-rumus yang digunakan adalah materi tadi yang disarankan merupakan rumus beda tinggi, jarak optis, dan cek BT. Dan dari ketiga rumus tadi memiliki contohnya masing-masing. Kesimpulan, setelah melakukan praktikum, kita dapat menghasilkan pengukuran beda tinggi antar titik secara efisien dengan memanfaatkan sistem auto leveling yang membuat garis bidiknya otomatis mendatar. Selain itu, kita juga dapat mengolah data agar sesuai dengan semestinya. Kelebihan 1. Pengoperasian yang mudah dan cepat. Fitur kompensator otomatis di dalamnya memungkinkan alat yang menyesuaikan garis bidik horizontal secara mandiri setelah pengguna melakukan pengukuran kasar dengan nivoo kotak. 2. Akurasi tinggi. Alat ini memberikan hasil pengukuran yang sangat akurat, seringkali dengan toleransi hingga 1-2 mm per kilometer pengukuran, menjadikannya pilihan utama untuk pekerjaan profesional yang membutuhkan presisi tinggi. 3. Kestabilan dan andal. Kompensator internal menjaga garis pandang tetap stabil meskipun terjadi sedikit geseran atau pergeseran kecil pada tripod, yang meningkatkan kendala hasil pengukuran. 4. Ideal untuk pengukuran elevasi. Fungsi utamanya adalah untuk mengukur perbedaan ketinggian antar titik secara efisien, yang sangat penting dalam proyeksi pembangunan jalan, pondasi, dan struktur lainnya.
Keterbatasannya 1. Fungsi terbatas. 2. Membutuhkan kalibrasi berkala. 3. Ketergantungan pada baterai. 4. Biaya awal. Saran: untuk mendapatkan hasil yang benar, maka beda tinggi titik harus mendapatkan koreksi dengan ketentuan tidak melebihi batas toleransi.是那根淡固定在